baru aja jalan-jalan ke suatu tempat di mana tempat ini indah banget, tapi jalannya berlobang banyak banget ya, dan itu bikin mood gak bagus. Dan kalau dipikir-pikir, jalan merupakan suatu hal yang krusial dan worth it banget untuk dibahas sejarahnya. Societies, kembali lagi di video Fakta Menarik Society bersama aku, Oanda Pasaribu. Ngomongin soal jalan, jalan itu udah ada sejak manusia memerlukan area untuk berjalan dalam memenuhi segala kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jadi setelah menemukan kendaraan kereta yang ditarik oleh kuda, tidak jelas dikatakan bahwa peradaban mana nih yang lebih dahulu membuat jalan raya. Akan tetapi, hampir semua peradaban tidak pernah terlepas dari keberadaan jalan tersebut. Awal perkembangan, jalan di berbagai wilayah secara umum masih merupakan jalan setapak atau jalan tanah. Kayak ini nih. Peradaban-peradaban kuno yang telah berhasil membangun teknologi jalan yang lebih modern, diantaranya Tiongkok, Mesopotamia, Yunani, dan Romawi. Di Nusantara sendiri tidak ada data yang pasti kapan teknologi jalan modern diterapkan. Kerajaan-kerajaan besar tertua di Nusantara seperti Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit masih belum mengembangkan pembangunan jalan secara modern. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Nusantara yang berupa kepulauan serta kondisi alam yang berupa hutan lebat dengan kontur pegunungan. Maka kerajaan-kerajaan tersebut lebih mengutamakan membangun teknologi pelayaran sebagai transportasi jalan darat. Meskipun demikian, di Nusantara telah ada jalan-jalan kuno yang masih berupa jalan tanah setapak yang sangat gembur dan tidak dapat dilintasi ketika musim penghujan. Hal ini dapat ditelusuri pada saat terjadi Perang Bubat dan Perang Pareret pada masa Kerajaan Majapahit. Kedua perang besar tersebut membutuhkan mobilitas pasukan yang juga besar, sehingga dalam mobilitas tersebut, para pasukan berhasil membuat suatu rute yang mereka lalui dan terbentuklah sebuah jalan. Pembangunan jalan di Nusantara yang bisa dikatakan sudah lebih modern terjadi pada saat wilayah ini berada di bawah penduduk Belanda. Pada tahun 1808, seorang gubernur, Jenderal Daendels, mendapat tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membangun jalan raya yang membentang sejauh 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Jalan ini lebih dikenal dengan nama Jalan Raya Pos. Sebagai salah satu langkahnya adalah memodernisasi Jawa, terutama dalam bidang pertahanan dan pemerintahan, selanjutnya jalan ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengangkut hasil bumi dan pos komunikasi, karena dapat mempersingkat lama pengiriman surat saat itu. Jalan Raya Pos ini merupakan jalan yang berhasil dibangun dengan teknologi dan teknik yang lebih modern. Bahkan, pembangunan jalan ini menjadi bagian sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah pembangunan jalan ini sangat melegenda di kalangan orang-orang Jawa. Hingga sekarang, ruas jalan ini masih ada dan menjadi salah satu jalur lalu lintas utama di Pulau Jawa. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, pembangunan jalan raya secara resmi berada di bawah tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum. Pada periode ini, pemerintah berhasil membangun banyak ruas jalan. Beberapa di antaranya adalah pembangunan jalan yang sudah terbilang modern. Kondisi politik Indonesia mengalami perubahan pada pertengahan periode 1960-an. Peta kekuasaan mengalami perubahan dengan munculnya masa Orde Baru. Pada masa inilah Indonesia berhasil menerapkan sistem pengoperasian jalan raya dengan menggunakan konsep jalan tol. Sistem ini diterapkan setelah terselesaikannya pembangunan jalan Jagorawi yang membentang dari Jakarta hingga Bogor. Jalan ini dibangun dengan spesifikasi sangat tinggi dengan menggunakan teknologi-teknologi modern. Jalan Jagorawi termasuk jalan kelas 1 dengan spesifikasi bebas hambatan, sehingga jalan ini bebas dari hambatan-hambatan seperti persimpangan, orang menyeberang, dan lain-lain yang biasanya terjadi pada jalan konvensional. Keberhasilan pembangunan jalan bebas hambatan Jagorawi kemudian diubah menjadi jalan tol Jagorawi, merupakan prestasi bangsa Indonesia pada saat itu. Indonesia berhasil membangun sebuah jalan yang sangat modern dibanding dengan negara-negara ASEAN
lainnya. Keberhasilan tersebut juga menjadi babak baru dalam perjalanan bangsa dalam membangun sebuah jalan raya. Setelah Jagorawi, pemerintah terus-menerus secara berkelanjutan membangun jalan tol di berbagai daerah bahkan sampai sekarang. Jalan yang awalnya berupa jalan setapak dan masih beralaskan tanah berkembang menjadi jalan dengan lebar yang luas dengan dilapisi aspal atau beton. Nah, pertanyaan sekarang, sepenting apa sih jalan raya ini? Apakah hanya sebatas menjadi penghubung satu daerah dengan daerah yang lain? Jawabannya adalah, jalan raya nggak hanya diperlukan untuk pengendara yang melintas untuk menuju suatu tempat. Jalan raya juga dapat mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia dalam hal kepentingan mobilitas hingga mencapai tujuan ekonomi dan non-ekonomi. Nah teman-teman, kalau kamu bisa melihat ikan mentah, sayur-sayuran, buah-buahan di pasar tradisional maupun supermarket, itu semua gak lepas yang namanya dari jalan. Rantai kehidupan berjalan salah satunya karena ditopang oleh jalan raya. Kalau di suatu daerah belum ada jalan rayanya, otomatis sebuah perkembangan akan sulit terjadi di daerah tersebut. Fungsi lain non-ekonomi termasuk sebagai integritas bangsa, prasarana pertukaran budaya, ataupun sebagai pendukung ketahanan dan pertahanan bangsa. Jadi teman-teman udah kebayang dong ya, kalau jalan raya nggak ada, akan seperti apa kehidupan ini? Nah, doi juga nggak bakal bisa dong ya nyamperin ke rumah kamu kalau nggak ada jalan ke rumah kamu. Skincare yang kamu check out juga nggak bakal bisa nih sampai di rumah kamu kalau nggak ada jalan raya. Dan makanan yang kamu pesan dari ojol nggak bakal nyampe juga ke rumah kamu kalau nggak ada jalan raya. Itu dia pentingnya jalan. Dan segitu aja dulu video Fakta Menarik Society hari ini. See you on the next video. Bye!